Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita akan belajar tematik tema 8, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kita masuk ke pelajaran tematik tema 8, subtema 4. Nah, di pembelajaran kelima itu kita akan belajar PKN tentang pengalaman sila kedua dan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sekolah terdapat keberagaman. Misalnya teman-teman kita itu berasal dari berbagai daerah. Ada dari Jawa, dari Musirawas, ada dari Palembang, ada dari Padang ya. Nah, dengan latar belakang budaya yang berbeda, di antara teman-temanmu mungkin ada yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Jadi biasanya itu kalau setiap daerah itu di Indonesia memiliki bahasa daerah juga. Misal Jawa ada bahasa Jawa, Padang ada bahasa Minang. Nah, ada juga keberagaman keterampilan yang dimiliki teman-teman di sekolah. Misal ada teman yang pintar mewarnai, ada teman yang pintar fotografi. Nah, keberagaman itu tidak menghalangi kita untuk berteman dengan semua teman kita di sekolah. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling berteman satu sama lain, tidak boleh bermusuhan. Itu merupakan pengalaman sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila kedua itu adalah mata rantai ya, kalung rantai, dan kalau simbol sila ketiga itu pohon beringin. Nah, setiap manusia itu mempunyai kedudukan yang sama, jadi kita harus saling menghargai antar teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga saling menolong antar teman. Jika ada teman kita yang meminta bantuan, jika kita bisa menolongnya, kita harus membantunya. Karena dalam Islam juga kita harus saling menolong antar sesama muslim ya. Nah, saling menghargai dan saling menolong antar teman merupakan wujud pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, kita sebagai pelajar atau murid itu merupakan generasi penerus bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita wajib menciptakan kerukunan. Rasa persaudaraan perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Apabila terdapat perbedaan, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Dengan demikian, kita pun dapat menerapkan rasa cinta tanah air dan bangsa karena selalu menjaga persatuan di lingkungan kita. Nah, menjaga persatuan di lingkungan sekolah merupakan pengalaman sila ketiga Pancasila. Nah, kita kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, saling menghargai dan menghormati antar teman merupakan perwujudan sila kedua Pancasila. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Harus saling membantu antar sesama teman, saling menolong, harus menjaga kerukunan antar teman. Nomor 2, tulislah contoh pengalamanmu dalam menghargai teman. Banyak, misal tidak mencela bahasa daerahnya, ya. Banyak lagi contohnya. Nah, masuk ke pelajaran matematika. Pada gambar di atas itu ada tabel dan dengan keterangan nama siswa Beni, Dedi, Fitri, dan Dina, serta dengan banyak tanda kecakapan khusus masing-masing. Nah, dari diagram gambar di atas kita dapat memperoleh informasi. Pertama, Beni dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus. Ya, dapat dilihat tandanya ada 4 kan di tabel, di kolom yang banyak tanda kecakapan khususnya. Terus Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Jadi hanya Dedi yang memiliki 2 tanda kecakapan khusus pada tabel. Terus yang terakhir, Komang dan Fitri masing-masing memiliki 3 tanda kecakapan khusus ya. Nah, ini ada contoh soal
Sebuah kegiatan pengumpulan sampah yang dilakukan anggota pramuka menghasilkan data beragam jenis sampah sebagai berikut. Nah, jenis sampah itu ada 4, ada sampah botol, sampah plastik, sampah kertas, dan sampah kardus. Nah, keterangan gambar yang seperti drum itu mewakili satu gambar drum itu mewakili 3 tong sampah, ya. Nah, jadi jawab pertanyaannya. 1. Apa jenis sampah yang paling banyak terkumpul? Dapat kita lihat pada data itu merupakan sampah plastik yang memiliki paling banyak sampah, ya. Sampah plastik. Drumnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 drum. Jadi kalau mewakili 3 tong sampah, 5 kali 3 berarti 15 tong sampah. Terus nomor 2, apa jenis sampah yang paling sedikit terkumpul? Dapat dilihat pada tabel diagram itu sampah botol, ya, yang paling dikit ada 2 drum dan mewakili 3 tong sampah, jadi 2 kali 3 itu ada 6 tong sampah. Terus nomor 3, berapa selisih antara jenis sampah yang paling banyak dan paling sedikit terkumpul? Ada tiga gambar drum kan, di situ dapat dilihat kalau sampah plastik tadi yang paling banyak. Nah, sedangkan sampah botol merupakan yang paling sedikit kan. Yang sampah plastik ada 5, sampah botol ada 2. Jadi selisihnya ada 3. Karena satu drum itu mewakili 3 tong sampah, dikali 3 dikali 3 berarti 9. Berarti selisihnya ada 9 tong sampah. Nomor 4, berapa jumlah sampah plastik dan sampah kardus yang terkumpul? Dapat dilihat pada tabel. Itu sampah plastik ada 5 drum dan sampah kardus yang terkumpul ada 3. Jadi 5 kali 3 15, sampah kardus 3 kali 3 9 tong sampah. 5, berapa jumlah semua jenis sampah yang terkumpul? Anak soleh tinggal hitung. Ini jumlah drumnya, lalu dikali 3. 2 ditambah 5, 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3, 2 tambah 5 7, ditambah 4 11, ditambah 3 14. Jadi ada 14 gambar drum. Nah, sedangkan satu gambar drum itu mewakili 3 tong sampah, jadi tinggal 14 dikali 3 jawabannya, ya. Oke, itu jawaban ayo berlatih pada soal hari ini. Nah, di sini ada ayo berlatih, yaitu menjelaskan posisi suatu tempat pada denah, terus menuliskan kata tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah. Jadi denah itu digunakan untuk menunjukkan jalan menuju tempat yang dituju oleh orang tersebut. Biasanya ada di undangan, ya. Di belakang undangan itu ada denah lokasi yang mana menunjukkan arah ke tempat acara. Nah, sekarang kita disuruh menuliskan kalimat petunjuk agar Bayu sampai di sekolah sesuai denah di atas. Dapat dilihat kalau rumah Bayu itu berada di Jalan Jalak, sedangkan sekolah berada di Jalan Cendrawasih. Nah, kalimat pertama itu Bayu jalan menuju timur, lalu belok ke arah selatan, ke kanan, belok ke arah selatan, lalu menuju ke Jalan Raja Wali, dan ketika sampai di Jalan Cendrawasih, sekolah berada di sebelah toko buku. Seperti itu aja. Oke.